Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan ayat yang sekarang kita akan bahas adalah ayat 124 surat Al-Baqarah. 124 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 124 lanjut 125 ya. Karena kemarin belum tuntas pembahasannya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah, lalu perintah itu ditunaikan tuntas semua oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah menyatakan bahwa inni ja'iluka lin-nasi imama, aku hendak menjadikanmu wahai Ibrahim pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, lalu Ibrahim meminta agar juga keturunannya jadi pemimpin umat. Lalu Allah membalasnya, qala la yanalu ahdil zalimin, ini tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Artinya keturunan beliau pun kalau memang tidak soleh ya tidak akan diberikan kepemimpinan itu. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menunaikan amal soleh, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh merupakan syarat Allah memberikan kepemimpinan dan kekuasaan bagi yang dikehendakinya. Apa saja perintah-perintah Allah yang diberikan kepada Ibrahim, lalu Ibrahim tuntas melaksanakannya. Di antara yang paling utama adalah kasril asnam, yaitu menghancurkan berhala-berhala, artinya membela tauhid. Wal hijrah, kemudian hijrah beliau ke Mesir lalu ke Mekah al-Mukarramah. Wa dhabihi Ismail, menyembelih Ismail. Wa bina'ul baitil atiq, membangun Ka'bah. Wal khitan, dan syariat khitan. Was salat, dan syariat salat. Was zakat, dan zakat. Wa khisalil fitrah, dan menjaga fitrah. Was sidku, bersikap jujur. Was sabru, dan bersabar. Itu seluruhnya adalah perintah-perintah Allah untuk Nabi Ibrahim yang seluruhnya atammahunna, disempurnakan dan ditunaikan dengan baik. Jadi Allah kasih perintah, Ibrahim tunaikan dengan baik, maka sebagai balasannya Ibrahim dijadikan sebagai pemimpin umat manusia. Yang diantara dari pemimpin umat manusia itu ada yang disebut gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Ibrahim meminta kalau jabatan seperti ini itu juga untuk keturunannya, tapi Allah menegaskan la yanalu ahdil zalimin, yang seperti ini tidak Allah kasih kepada orang-orang yang tidak berbuat amal soleh. Yang zalimah walaupun keturunan Ibrahim juga tidak akan dapat yang begini. Ya, jadi orang-orang misalnya yang membangkang setelah itu seperti orang Yahudi, orang Nasrani, meskipun mereka dulunya adalah keturunan Ibrahim, bahkan sama sekali bukan dari keturunan bangsa lain, tetapi Allah tidak memberikan kepemimpinan agama, kepemimpinan umat manusia kepada orang-orang seperti itu. Jadi pemilihan Allah bahwa nabi-nabi berasal dari keturunan Ibrahim itu berdasarkan karena iman dan juga amal soleh mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat.
Itu kemarin yang kita bahas ya ayat tersebut. Sehingga kesimpulannya kalau konteks zaman sekarang, kalau orang itu semuanya ada pada keimanan yang bagus, ada pada amal soleh yang baik, itu insya Allah mereka akan dipimpin juga oleh orang yang baik. Itu sudah hukum yang law of attraction, atau sudah hukum kausalitas. Kalau orang atau warga atau masyarakat ada pada keimanan yang baik, ada pada amal soleh yang baik, insya Allah pemimpin yang Allah berikan juga nanti akan setara dengan mereka. Karena semua ujung pangkal dari masalah kehidupan itu adalah keimanan. Keimanan. Orang kaya lamun imanna lemah korupsi. Orang miskin imanna lemah magarong. Betul itu. Wanita kalau lemahnya iman tidak mau itu akhirnya menjual diri. Kalau imannya kuat berusaha nyari rezeki yang halal, tapi kalau imannya lemah semua itu ujung pangkalnya adalah keimanan. Sholat ke masjid juga keimanan, berjamaah di masjid keimanan, thalabul ilmi juga. Seluruh ujung pangkal dan penyebab terjadi semua ini baik amal soleh atau amal tidak soleh berujung dan berpangkal pada keimanan. Kalau imannya baik, insya Allah itu tidak akan terjadi. Kalau imannya buruk, hal-hal yang tidak terbayangkan pun dapat terjadi. Sederhananya begitu. Orang kalau punya iman, mau miskin mau kaya nggak akan korupsi, nggak akan ngagarong kalau punya iman. Tapi kalau imannya lemah, nugus beunghar ge korupsi, nu miskin ge ngagarong. Itu kalau imannya lemah. Nu beunghar ngagarong. Aya deui eta mah lain korupsi ngagarong deui. Walhasil kita menyaksikan dalam masyarakat semua itu adalah berujung berpangkal pada keimanan. Al-imamatu la tunalu illa bisihatil yakin wa sabri ala suluki sabilil muhtadin. Masyru'iyatu wilayatil ahdi bi syarti an la ya'had illa man kana ala ghayati minal imani wal ilmi wal amali wal adli was sabr. Al-qiyamu bi takallifi syar'iyyati qawlan wa amalan. Menunaikan syariat Islam, syariat agama, baik perkataan maupun perbuatan, itulah penyebab, itulah faktor sahibahu pelakunya menjadi imamah wa qudwah shalihah linnas, menjadi pemimpin umat manusia atau pemimpin manusia, pemimpin peradaban. Itu kajian kita yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita dapat menciptakan atau menghadirkan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh dengan segenap kemampuan kita mengajak mereka. Nanti lama kelamaan efek besarnya adalah akan ada perubahan yang signifikan di negeri kita, di lingkungan kita yang paling kecil terutama. Kalau masyarakat terdidik pada iman, terdidik pada amal soleh. Begitu juga para sahabat. Kesuksesan mendidiknya Rasul dan sahabat adalah berhasil menanamkan keimanan yang baik, lalu setelah itu menjadikan mereka orang-orang yang jadi pemimpin di muka bumi. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah rindu pemimpin yang bertonggak kepada keimanan dan amal soleh, yang kebijakannya dasarnya adalah iman, setiap keputusannya adalah iman, setiap kebijakan dan juga pengelolaan negaranya adalah iman, lalu setelah itu dilaksanakan pengelolaannya dengan amal soleh. Mudah-mudahan itu semua Allah karuniakan pada kita. Berikutnya adalah ayat yang 125. Ini baru kajian yang baru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan ketika kami jadikan al-bait Ka'bah al-musyarrafah masabatan. Masabah itu adalah rujukan atau tujuan atau tempat orang mencari pahala. Masabah dari kata sawab. Sawab itu ajrun. Ajrun itu pahala, balasan kebaikan. Dan ketika kami jadikan Ka'bah sebagai masabatan, tempat rujukan manusia, tempat kembalinya manusia, tempat tujuan manusia, tempat manusia mencari pahala dan karunia Allah, linnasi, bagi manusia, wa amnan, dan juga tempat mencari keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian Allah perintahkan
agar Nabi Muhammad menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat melaksanakan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat di mana Ibrahim membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah dibangun, Ibrahim butuh tempat yang agak tinggi untuk membangun Ka'bah berikutnya. Jadi pakai cerean bahasa orang rumah. Tete celian Nabi Ibrahim eta namina maqam Ibrahim. Tapak ya. Jadi bekas di mana Ibrahim butuh tempat untuk membangun Ka'bah lebih mudah lagi. Nah, itu namanya maqam Ibrahim, bukan kuburan Ibrahim. Kalau Hijr? Ya. Hijr Ismail. Kalau Hijr itu tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam diletakkan. Hijr itu kan asuhan, apa namanya? Buayan, Hijr Ismail. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, pakai celean kakinya di situ. Itu ada talang emas itu apa maksudnya? Ada talang emas itu supaya air yang di atas Ka'bah itu bisa dapat keluar dengan lancar. Jadi tidak penuh air Ka'bahnya begitu. Ka'bah itu kan tertutup kan? Ka'bah atasnya itu tertutup. Ada semacam mungkin 1 jengkal lah dari atapnya itu. Nah, atap yang sejengkal itu kan airnya penuh. Kalau tidak dikasih talang, muncul nanti airnya keluar luber-luber. Maka dikasih talang. Cuma tambahan ya? Tambahan. Karena talang itu penting dan kalau tidak dibuat indah itu rasanya kurang pas, maka pemerintah Arab Saudi melapisnya dengan emas. Maka itu talang emas disebutnya. Padahal aslinya fungsinya hanya talang air saja, supaya air dapat keluar dan tidak meluber di Ka'bah. Itu talang emas. Maaf, anehnya itu saudara kita yang barusan meninggal dunia itu keras sekali pengkritikan terhadap masjid-masjid yang ada kaligrafi misalnya, yang ada kemewahan. Padahal itu kan super kaligrafi super kemewahan, benang-benangnya juga dari emas. Oh, itu kritikannya kayak nyambung dengan tempat dia belajar di sana. Ya, itu makanya kadang unmatched ini seperti ini sering terjadi kan. Kalau orang menghias masjid dengan kaligrafi, sesuatu yang indah, ada emas, tapalkan emas, nanti tidak apa-apa. Ka'bah saja kan di kiswahnya dikasih emas. Zaman dulu tidak ada Ka'bah dikasih kiswah emas. Kemudian talangnya juga hanya sebatas talang tempat ngocornya cai, tapi karena itu tempat yang dimuliakan dikasih emas. Supaya apa? Supaya harta masyarakat, harta yang ada itu udah tapalkan aja ke situ. Supaya menjadi indah dan cakap, indah untuk dipandang gitu. Tidak apa-apa. Kaligrafi dan sebagainya. Maka janganlah mudah kita ini menyalahkan sesuatu yang sebenarnya mungkin hukumnya masih mukhtalafihi, kalau kita katakan mukhtalaf. Sesuatu yang masih dalam perbincangan diskusi para ulama jangan dibid'ahkan. Sesuatu yang masih belum ijma keharamannya jangan diharamkan. Karena lebih baik kita salah tidak mengharamkan daripada kita salah mengharamkan. Kalau salah mengharamkan itu membuat hukum. Kalau salah tidak mengharamkan, kita aja anggap diri kita masih jahil. Masih pasif, karena dalam kaidah urusan di dunia semua itu boleh kecuali ada larangannya, kan begitu. Kecuali urusan agama, semua itu tidak boleh kecuali ada perintahnya. Menghias masjid dengan kaligrafi kan bukan masalah agama. Itu kan masalah seni, masalah biasa gitu, masalah kehidupan sehari-hari. Mau masjid dicat bodas, mau masjid dicat hijau, kan masalah bukan agama. Tidak ada ketentuannya agama. Masjid ada pakai kayu, ada pakai tembok, ada pakai tidak apa-apa. Mau pakai jam nggak pakai jam, bukan masalah agama. Masalah agama di masjid mah masalah sholatnya, masalah ibadahnya, masalah ritual mahdohnya. Kalau selainnya itu adalah masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Masjid di Afrika beda dengan masjid di kita. Di Afrika kamu kayu ngumpul masjid itu malang-malang sampai nembus ke temboknya. Kemudian temboknya juga tidak pakai semen, pakai yang lain. Tetap logon ke situ. Pokoknya di Cina beda masjid, di Afrika beda masjid, di Eropa beda masjid, di Indonesia beda masjid, di Arab beda masjid. Itu adalah hal yang berhubungan dengan adat tradisi masyarakat yang ada di situ. Sehingga otomatis aksesorisnya pun menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Itu tidak bisa disalahkan.
Jadi lebih baik kita ini salah, tidak mengharamkan sesuatu yang sifatnya itu kita tidak tahu kejelasan dalilnya karena memang tidak ada, daripada kita salah mengharamkan sesuatu yang belum ijma keharamannya. Berbahaya. Kalau mengharamkan itu membuat hukum, membid'ahkan juga sama, membuat hukum itu. Menyatakan sesuatu itu bid'ah, menyatakan sesuatu itu haram, itu perlu dalil yang qat'i, dalil yang jelas-jelas lugas menyatakan hal itu. Kalau tidak, kita jatuh kepada pengharaman dan pembid'ahan, yang otomatis konsekuensinya berat. Lebih baik kita salah tidak mengharamkan daripada kita salah mengharamkan. Tapi ada orang-orang yang memang gegabah, dikit-dikit haram, padahal sesuatu itu masih dalam ijtihad para ulama, yang mana ijtihad itu kan tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kalau ini berpendapat ijtihad, ini ada ijtihad, silakan, dua-duanya jalan masing-masing, karena tidak ada dalil qat'i. Kalau sudah ada dalil qat'i, baru tidak boleh ijtihad. Kalau ada dalil yang lugas, yang qat'i, tidak boleh ada ijtihad. Contoh, aqimus shalah, dirikan sholat, itu tidak boleh ada ijtihad. Itu sudah qat'i. Kutiba alaikumus syiyam, sudah qat'i, nggak boleh ijtihad. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain, apalagi masalah itu masalah baru, yang kita masih sambat, ini masalah agama atau masalah adat ini, atau masalah muamalah, gitu kan? Nah, ini perlu kebijaksanaan dan juga perlu sikap yang hati-hati dalam menghukuminya. Nah, Allah SWT menjadikan Ka'bah sebagai tempat rujukan manusia, sebagai tempat tujuan manusia untuk juga mencari pahala di sana. Wa amnan, dan juga mencari keamanan. Jadi Ka'bah itu selain tempat rujukan manusia dalam ibadah, referensi ya, dan juga tujuan. Yang kedua, tempat mencari pahala dan keberkahan di sana. Yang ketiga, tempat mencari keamanan. Namanya Masjidil Haram itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim atau makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Artinya sholatlah di belakang makam Ibrahim. Ini ada kisahnya nih. Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat sahih, Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, ada 3 hal yang pendapatku didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, ada 3 hal pendapatku didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam ayatnya. Makanya sahabat yang paling banyak menyebabkan turun ayat itu Umar bin Khattab. Paling banyak sahabat menyebabkan turunnya ayat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. 3 ayat ini, yang pertama ini sholat di belakang makam Ibrahim, itu gara-gara Umar itu. Karena setiap orang tawaf begini melingkari sekali itu, lihatin itu, kayaknya kalau sholat di sini bagus ini. Kalau sholat kita di belakang makam Ibrahim menghadap kiblat Ka'bah, ini bagus. Nabi diam saja, tawaf diam saja. Kemudian tawaf berikutnya, ya Nabi, ya Rasulullah, andaikan kita sholat di sini bagus kayaknya. Nabi cuek aja, nggak diperhatikan perkataan Umar itu. Sampai tawaf lagi setelah itu di kesempatan lain, ketiga kalinya, ya Rasulullah, andaikan kita sholat di belakang makam Ibrahim bagus rasanya. Tiba-tiba turun ayat, ini ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, tunaikanlah sholat di belakang makam Ibrahim. Itu nuka hiji. Allah menyetujui pendapatku pada 3 perkara. Nuka hiji na iya. Jadi gara-gara Umar kita sholat di belakang makam Ibrahim. Berarti kita jariyahna ngalir ka Umar. Jariyahna ngalir ka Umar. Anu kedua, Umar mengusulkan kepada Nabi agar istri-istrinya berhijab. Beliau mengatakan, lau amartan nisa'aka bil hijabi, ya Rasulullah, andai kau perintahkan istri-istrimu berhijab, itu akan dapat memberikan mereka kenyamanan dan keamanan dari orang-orang yang punya hati tidak baik. Karena tidak semua orang itu soleh. Umar atau Abu Bakar? Umar. Yang tadi Abu Bakar. Ini Umar juga. Kan 3 perkara. Umar semuanya bukan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar. 3 perkara yang aku disetujui oleh Tuhanku. 3 hal
Tiga perkara di mana pendapatku disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi masalah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Yang kedua, istri-istri Nabi disuruh berhijab. Itu gara-gara Umar. Ya Rasulullah, orang teh tidak semuanya berhati baik. Aya nu bedegong ge aya. Aya nu berpikiran jelek itu ada gitu. Mengintip melirik geulis geuning cara ge Nabi teh. Istri Nabi teh geuning geulis, padahal status istri Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Ummahatul mukminin wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Perlakukan dia sebagai ibu. Bahkan haram dinikahi jandanya Rasul karena ibu. Maka Aisyah meskipun masih muda meriwayatkan hadis, kita menyebutnya an ummil mukminin Aisyah, an ummil mukminin Hafsah. Meskipun masih muda, masih belia, tetapi karena istri Nabi kita memanggilnya ibunda Aisyah. Ibu dalam agama. Nah, Umar ya Rasulullah, andaikan engkau suruh istri-istri engkau berhijab rapi begitu, itu lebih aman dan lebih nyaman bagi mereka karena tidak semua orang berhati bersih. Itu kata Umar begitu. Turun ayat. Qul li azwajika yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Katakan pada istri-istri wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yudnina, memanjangkan jilbab, ala jalabibihinna, menutupi dada-dada mereka. Perintahkan istrimu wahai Muhammad agar menutupi jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka. Artinya jilbab lebar. Bukan jilbab anu gantung nyeplek doang di sini nih. Atau jilbabnya cuma nyatok doang seperti kastok gitu. Bukan jilbab sawareh-sawareh. Pakai jilbab tapi ingin pamer rambut juga. Ini masalah ini. Rambutnya tuh ingin dilihat dah bagus, tapi ingin pakai jilbab juga, akhirnya setengah. Pengen pakai jilbab tapi tidak mau meninggalkan apa yang disebut dengan karipan lapas segala macam lah, sehingga jilbabnya disesuaikan dengan kebayanya. Jilbabnya cuma nempel doang. Nah ini setengah-setengah begini. Ada lagi jilbab anak muda berjilbab tapi telanjang. Ada. Biasanya suka dipakai yang suka senam pagi itu. Berjilbab tapi seluruh tubuhnya menceplak begitu. Nabi pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya. Aku pernah melihat dua penghuni neraka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dua penghuni neraka yang aku belum lihat orangnya zaman sekarang, kata Nabi. Di zamanku belum ada itu orang, tapi sudah diperlihatkan contoh siksanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang membawa cambuk kemana-mana, ngagebugan batur. Sahata, bisa petugas, bisa non petugas, tapi memukul orang dengan zalim. Itu orang yang kata Nabi, aku sudah lihat diazabnya di neraka, tapi belum lihat orangnya. Orang yang kemana-mana bawa pentungan, orang mau kemana-mana bawa cambuk ngagebugan batur tanpa alasan yang benar. Karena undang-undang. Bisa jadi, mungkin salah tangkap ngagebugan batur, mungkin orang yang sebenarnya dia punya hak atas tempatnya lalu diusir, digebruk-gebruk, dipukulin, dikejar-kejar, padahal dia punya hak di situ misalnya. Tapi karena dia mengikuti keinginan orang berduit dan sebagainya, auzubillah. Bisa petugas, bisa non petugas. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat orang penghuni neraka, zamanku belum ada. Yang pertama adalah orang yang kemana-mana bawa pentungan, bawa cambuk. Yang kedua, aku pernah melihat orang penghuni neraka, zamanku belum ada. Siapa mereka? Ariyatun kasiyat. Kasiyatun ariyat. Orang yang berbaju tapi telanjang, pakai baju tapi nyiplak, seluruh bukit-bukitnya teh keciplak semua. Nah itu yang kata Nabi kasiyatun ariyat. Kasiyat itu berbaju, ariyat itu telanjang, pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Ini kata Nabi orang yang aku lihat di neraka tetapi belum pernah ada di zamanku. Ayeuna zaman ayeuna. Ingin pakai jilbab yang rapi, tetapi ingin juga tubuh yang moleknya itu disukai manusia. Pamer. Salam. Kamarana. Waalaikumsalam. Gas. Tabarus, jelas tabarus, di atas tabarus itu. Jadi orang-orang yang seperti ini perlu mendapat pencerahan lebih bahwa kalian meskipun pakai jilbab, meskipun pakai pakaian lebar, bukan lebar maaf, pakai pakaian
kerudung, tetapi hakikatnya adalah telanjang. Ini jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, kata Umar, pendapatku disetujui oleh Tuhanku. Yang ketiga adalah ucapan Umar kepada istri-istri Nabi. Jadi gini ceritanya, Nabi itu pernah didemo Pak sama para istrinya, ngabring, istri itu ngabring, kunaon cenah, hoyong sapertos anu sanes, hoyong seperti istri anu sanes, atau batuman gini kalungnya, pakaian sanai, atau hoyong gitu, wajar wanita mah kana bieu kitu teu sawios, sifatna begitu. Kan Allah sudah jelaskan surat Az-Zukhruf, wanita itu diciptakan yunasya fil hilyah, mencintai perhiasan. Wanita itu fitrahnya mencintai perhiasan, bahkan istri Nabi sekalipun. Tetapi mereka dibimbing oleh nubuah, dibimbing oleh Nabi sehingga jiwa dan fitrah mereka terjaga. Istri kita kalau tidak dijaga fitrahnya oleh kita, udah bablas angin ngagugulung wae dunia jeung perhiasan. Urang nu lieur kan begitu. Istri Nabi itu demo kepada Nabi SAW. Bilgirah itu karena ingin seperti yang lain lah begitu. Karena ada girah, ada kecemburuan supaya sama dengan yang lain. Apa kata Umar? Nabi nggak marah, Umar yang marah. Karena kecintaan Umar kepada Nabi lebih dari segalanya. Hai para istri Nabi, kalau kamu masih begini sikapnya, asarabukum ayyub asarabukaan, gimana ayatnya surat Tahrim itu? Kalau kalian masih begini kepada Nabi, nanti Allah akan gantikan untuk Muhammad Nabi kita ini wanita-wanita apa? Qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkar. Allah akan gantikan kalian semua, kalian diceraikan semua. Asal an yutalikum, dan digantikan wanita yang paling soleh, paling taat, paling ahli ibadah, baik gadis atau janda. Atau reuas eta istri para nabi dikitukeun mah. Hai para wanita, kalau kamu masih begitu sama Nabi, nanti Allah suruh Nabi ceraikan kalian semua. Lalu Allah gantikan dengan para istri yang lebih hebat dari kalian dari semua sisinya. Abidatin taibatin qanitatin saihatin sayyibatin wa abkar. Ada ayat panjang itu. Dengan sekian sifat baiknya, dengan sekian sifat unggulnya, cantik, lagi janda, lagi perawan. Wah, soak Pak wanita mah gitu. Ancaman wanita mah gitu, emang masih begitu. Akhirnya apa? Allah turunkan suratnya, ayatnya turunkan. Saya buka ayatnya. Mungkin ada yang pakai mushaf surat Tahrim kalau tidak salah ya. Tahrim ayat surat At-Tahrim. Biar lengkap. Berapa? At-Tahrim ayat asarabukum saihatin sayyibatin, biar lengkap. Nah ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkar. Tuh. Atau para istri diancam itu mah gembur mah. Gembur. Ayat apa itu? Ayat 5, At-Tahrim ayat 5. At-Tahrim ayat 5. Itu turun gara-gara Umar juga itu ayat. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan yang patuh, perempuan yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Gimana enggak soak itu istri Nabi gitu kan? Siapa yang begitu kan? Umar. Tapi oleh Allah dikabulkan itu permintaan Umar itu. Bahasa orang nama di ACC ke Allah gitu. Umar mengatakan itu membela Nabi, tapi ternyata Allah setujui, jadi ayat langsung itu.
Jadi ayat langsung. Kalian kalau bersikap begitu sama Nabi, hati-hati loh. Nabi nanti cerai kalian semua. Lalu Allah gantikan dengan yang lebih baik dari kalian. Semua sisinya, baik perawat atau janda. Oh, tuh ada yang gitu. Jadi Bu, kalau ibu-ibu di rumah Pak demo ke kita baca ayat ieu teh kitu. Namun ibu-ibu demo nah aja teu mesa balanja naon deui tah kitu. Nah acuh teu mesa deui. Lebih dari 5. Kenapa enggak belanja lagi, kenapa enggak ini lagi. Kalau mendemo seseorang, mendemo suami karena dunia, bacakan ayat ini. Asarabuhu in talaquna yublu khairan mikunna muslimatin mu'minatin taibatin abidatin sayyihatin sayyibatin wa abghara. Digitukan. Karena Allah tahu persis kelemahan wanita digitukan. Kalau nggak digitukan dia akan tetap demo gitu. Atau pesirkeun ieu, hoyong ieu, hoyong itu. Sementara Nabi setelah beliau fokus kepada dakwah kan tidak seperti sebelumnya yang punya harta miliaran. Setelah dakwah itu beliau tidak seperti itu. Kalaupun ada juga uang disedekahkan. Bahkan dalam satu hadis Zadul Ma'ad meriwayatkan Nabi itu tidak pernah ada rizki mampir di rumahnya lebih dari semalam. Rizki menang maghrib subuh geus teu aya. Disedekahkeun. Urang makan henteu, diendapkeun heula, dem-deman heula. Kalau aya butuh pisan kalau akan 50.000. Kalau misalnya Nabi mah henteu, tidak pernah Nabi mendapatkan harta yang melimpah yang besar lebih dari semalam di rumah beliau. Datang maghrib, subuh geus teu aya. Datang subuh, sore geus teu aya, disedekahkeun. Maka di Sahih Bukhari pernah kita bahas kan, ketika beliau mendapatkan hadiah dari Raja Bahrain berupa kekayaan yang melimpah segala ayat kan, dikumpulkan di masjid. Anu ngaliwat ke masjid di bagian. Sampai aya nu monggok, aya nu manggul, loba ti nu batur, leuwih teuing. Kata Nabi bener saya tahu ya gitu. Sampai begitu. Jadi aya sahabat anu manggul nanti leuwih loba ti nu lain. Cek Nabi teh, waduh bener saya tahu ya gitu. Sindirannya begitu Nabi SAW. Itu artinya apa? Bahkan hadiah sebesar itu pun dari Raja Bahrain beliau sedekahkan langsung. Bahrain sudah ada ya? Sudah ada, Bahrain sudah ada. Raja Bahrain itu termasuk raja yang respect kepada Nabi Muhammad dan sering mengirim hadiah. Bahkan hadiah Raja Bahrain itu hadiah terbesar yang Nabi terima dibanding hadiah raja-raja yang lain. Jauh dari Bahrain ke Madinah. Lumayan, ada 1000 kilo kali ya. Pulau kecil kan? 1000 kilo mungkin ada ya. 1000 kilometer. Itu raja yang rutin atau rajin memberi hadiah. Dan ingat, Nabi itu menerima hadiah, tapi Nabi tidak menerima sedekah atau zakat. Dalam sebuah riwayat sebutkan, sesungguhnya aku telah haramkan zakat dan sedekah kepada anak-anak Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi keturunan beliau SAW, keturunan beliau tidak boleh menerima zakat atau sedekah, hanya boleh menerima hadiah. Maka kalau ada orang memberi sesuatu kepada Nabi, Nabi suka bertanya, hadiatun hiya am sedekah? Ini hadiah atau sedekah? Kalau sedekah kami terima, kalau hadiah maaf. Para nabi dan keturunannya tidak menerima sedekah. Apa beda hadiah dengan sedekah? Sedekah itu datang dari rasa iba. Kalau hadiah itu dari kolega, dari tanpa motif apapun hadiah mah diberi. Meskipun dia tidak kasihan sama dia. Itu beda motif hadiah dengan sedekah. Nah, jadi itulah 3 ayat yang turun gara-gara Umar. Yang pertama adalah ayat tentang maqam Ibrahim, jadi tempat sholat sunnah 2 rakaat di belakang Ibrahim. Yang kedua, perintah berjilbab untuk para istri Nabi dan untuk kaum muslimin. Yang ketiga adalah menegur istri Nabi yang minta sama dengan yang lain, diancam dengan cerai kalau mereka masih ngotot ingin seperti para istri yang lain. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya ada yang lain sebenarnya, tapi di riwayat ini hanya dijelaskan 3. Wafaqtu Rabbi salas, kata Umar. Ada 3 hal yang pendapatku disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain sebenarnya. Contoh misalkan seperti ini, berhubungan badan di malam Ramadan. Itu kan gara-gara Umar. Maka kayak orang udah nganuhurkeun ka Umar langsung yang pendak mungkin. Di akhirat Tuhan Umar atur dulu. Jadi dimenangkeun. Dimenangkeun. Gitu. Ya, jadi Umar itu waqatu ala mar'ati. Aduh ya Rasul, abi tiguling ka pamajikan bahasa orang mah kitu. Waqatu itu tiguling. Abi geubis ka pun bojo ya Rasul. Malam. Padahal dulu puasa itu kan bukanya hanya maghrib ke isya. Awal pensyariatan, ya kan?
Kemudian setelah itu turun ayat. Apa ayatnya? Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam siang, malam Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum, berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Eta gara-gara saha? Gara-gara Umar. Yang kelima, yang keempat, yang kelima kalau boleh tambahkan tentang keputusan vonis pengkhianat Khaybar. Kan Khaybar itu kan mengkhianati Rasul, yang terikat perjanjian piagam Madinah. Untuk menghukum mereka itu didasarkan pada pendapat Umar. Kalau pendapat Abu Bakar kan, Abu Bakar mah orangnya lembut, bebaskan semuanya Rasulullah. Biarkan mereka mengenal Islam lalu setelah itu masuk Islam. Rasul pun condong ke Abu Bakar. Turun ayat menyalahkan pendapat keduanya. Yang dicuekin itu? Yang dicuekin itu. Abu Bakar disalahkan pendapatnya, Rasul pun disalahkan pendapatnya oleh Allah SWT. Yang Allah ambil malah pendapatnya Umar. Apa itu? Kombatannya, petempurnya hukum mati. Karena pengkhianat. Anak istrinya ditawan, hartanya disita. Bagi orang yang belum tumbuh rambut kemaluan, artinya belum balik, dibebaskan. Anak-anak dibebaskan. Anak-anak tidak dihukum. Jadi yang dihukum mati hanya kombatan, petempurnya saja. Dan itu lumrah di semua tempat. Namanya pengkhianat, yang dihukum itu petempurnya. Anak-anak dibebaskan, istri-istri ditawan, harta disita, dan kebun juga disita. Ternyata Allah menetapkan hukuman yang benar itu pendapatnya Umar. Sampai Rasul mengatakan, wahai Umar, luar biasa, pendapatmu didukung oleh langit ketujuh. Begitu. Ya, tinggal min sab'i samawat, dari langit ketujuh turun untuk menyetujui pendapatmu. Nah, ini jadi Umar ini masih banyak kalau diceritakan, banyak sekali ayat-ayat turun gara-gara Umar bin Khattab. Maka sahabat yang paling banyak menyebabkan turunnya ayat diantaranya adalah yang paling banyak itu sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu semua tercatat dalam fikih Umar. Ada dalam kitab Fiqh Umar. Dalam kitab Fikih Umar. Bisa dikaji lebih dalam, lebih jauh atau lebih luasnya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira li baita lit taifin. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk mensucikan Ka'bah, baik mensucikan dari najis dan kotoran, dibersihkan, dilap, dicuci begitu karena bekas orang-orang menyembah berhala di sekitar itu, atau membersihkan secara maknawi, dibersihkan dari kemusyrikan, dibersihkan dari perkara-perkara yang melenceng dari tauhid. Untuk siapa? Lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang-orang yang itikaf, warukai, bagi orang-orang yang ruku artinya sholat, sujud, dan bagi orang-orang yang bersujud. Wah, itu Kiai Cirebon almarhum pernah menyampaikan perkara ini. Waktu pembersihan itu katanya, tapi kontroversi sampai ribut itu. Di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria katanya. Itu tidak termasuknya dibersihkan, nanti membiarkan. Benar itu ada itu? Enggak, kalau yang perintah Allah membersihkan zaman Nabi Ibrahim itu belum ada. Belum ada. Karena Isa belum ada waktu itu kan. Kalau pembersihan di zaman Nabi SAW yang saya baca riwayatnya dalam Sirah Nabawiyah karangan Syekh Ramadan Al-Buti, yang disebutkan di situ adalah bahwa beliau menghancurkan 360 berhala di dalamnya dan tidak menemukan apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, foto itu ya, gambar. Gambar itu baru ditemukan di abad ke-18 oleh Muller Douglas orang Prancis, 1848. Jadi siapapun yang mengklaim ada gambar di bawah abad ke-18 itu bohong. Gak mungkin ada, belum ada teknologinya, belum ditemukan. Itu jadi ada beredar foto Syekh Abdul Qadir Jailani kan, ada foto beredar Sidina Ali bin Abi Thalib, ada foto beredar Syekh ini, wali ini. Tidak ada, orang foto baru ditemukan di abad ke-18. Katanya lukisan katanya. Lukisan medianya di apa? Itu juga tidak bisa dikonfirmasi. Sehingga saya lebih siko dan lebih percaya kepada penulisan dari Syekh Ramadan Al-Buti bahwa yang beliau dapati ketika Futuh Mekah itu adalah hanya patung-patung Ka'bah.
Nah, hanya patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya dihancurkan sebanyak 360 buah patung. Selain itu tidak bisa dikonfirmasi. Bisa jadi itu klaim orang-orang liberal saja. Buktinya itu ditinggalkan. Itu tidak ada seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk nama Ibrahim sudah saya jelaskan kemarin. Ibrahim itu dari bahasa Suryaniyah, Abun Rahim, bapak yang penyayang. Kalau Ismail itu dari kata isma, mendengar, il itu Allah. Jadi Ismail itu artinya sami Allah. Ismail itu sami Allah. Kalau Ibrahim itu Abun Rahim, dari bahasa Suryaniyah Ibriyah. Jadi kalau ada orang sekarang mengklaim paham bahasa Suryaniyah, lafaz dan pronunciation-nya tidak seperti ini, dusta ini. Kan ayah sekarang mengklaim bisa bahasa Suryaniyah, itu kebohongan yang nyata, dibodohi orang-orang itu. Masalahnya ada aja pengikut gitu masalahnya. Tidak seperti bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah itu mirip dengan bahasa Ibrani dan lafaznya tidak seperti itu, jauh sama sekali. Oh, bahasa Siram lebih lutik, bahasa cacing lebih gede setik, bahasa manuk lebih itu. Ada bahasa bidadari, sekolai gitu, dan lain sebagainya. Itu kebohongan ya. Membodohi manusia dengan apa yang dia pikirkan langsung diucapkan. Itu ada masalah tertentu dalam pikirannya. Berikutnya adalah wa iqala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Kemudian ada berkah Nabi Ibrahim, di antaranya adalah doa. Keberkahan doa Nabi Ibrahim adalah agar Allah menjadikan Baitullah Al-Haram, Makkah Al-Mukarramah baladan aminan, negeri yang aman. Allah kabulkan. Mekah tidak pernah berada dalam kolonialisasi manapun. Mekah tidak pernah berada dalam imperialisme apapun. Mekah tidak pernah berada dalam kekuasaan kerajaan manapun, baik Romawi, Persia, Cina, India, Bizantium, Romawi Timur, Babilonia, tidak pernah. Abraha pun gagal. Jadi Mekah itu wilayah yang tidak pernah dikuasai oleh siapapun. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan di antara 5 rahasia kenapa Allah memilih Jazirah Arab adalah karena Jazirah Arab, terutama Hijaz yang Makkah Al-Mukarramah tidak pernah berada di bawah kekuasaan manapun. Jadi mereka sifatnya merdeka dan tidak di bawah tekanan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bisa gaspol dakwahnya itu tidak membentur rejim gitu. Hanya membentur masyarakat yang tersusun dari aturan-aturan adat istiadat saja di Quraisy. Dan kesepahaman antar pemuka-pemuka Quraisy, tapi tidak di bawah rejim yang berkuasa. Itu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW bebas dan leluasa menegakkan dakwahnya, tidak di bawah kekuasaan yang zalim. Beda Ashabul Kahfi, Raja Romawi. Beda dengan Nabi Yunus, Nabi Yahya di bawah Nabi Syuaib dan sebagainya. Nabi Yakub dan sebagainya. Nabi Muhammad itu bebas, tidak di bawah kekuasaan manapun. Itu yang pertama, Allah jadikan Mekah negeri baladan aminan. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim berdoa agar orang-orang Mekah diberikan rezeki buah-buahan. Dan itu dikabulkan. Sampai sekarang yang paling banyak buah dimanapun, dari manapun maksudnya, itu di Makkah Al-Mukarramah. Mau buah apapun ada di Mekah, meskipun tumbuhannya tidak ada di sana. Kita ada menemukan buah di Indonesia tidak ada, di Mekah ada. Dari mana? Allah datangkan ke sana. Bencoy gak ayah di Mekah apa? Bencoy ayah berbagai macam bonteng di berbagai macam negara, kemudian berbagai macam apel dari berbagai negara ayah di Mekah. Di Uramat ayah di Mekah ayah. Itu berkah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Man amana billahi wal yawmil akhir, qala wa man kafara fa ummatihi qalilan. Adapun orang-orang kafir, ini penegasan buat orang kafir. Orang kafir itu status di dunia ini adalah ummatihi qalilan. Kami berikan kenikmatan dunia padahal sedikit. Sebab orang kafir mempekkan itu cokot dunia salobana, abringkan dunia cokot salobana. Tapi hakikatnya insyaallah mata qalil sakit itu. Ku Allah teh mata qalil sedikit. Tapi nanti summa atarruhu ila adzabin nar. Aku akan seret mereka orang kafir itu ke dalam neraka. Dunia pek wae abringkan, cokot dunia kabeh.
tapi bagiku itu sedikit. Namun apa hukumannya? At-tarhu ila adzabin nar. Aku seret mereka nanti ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembalinya manusia. Wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala bi muradihi wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.